Candi Paman tertangkap ataupun tewas oleh pasukan mereka. Sebab seharusnya begitu pasukan Singasari masuk ke Jasun Wungkal, maka anak buah Paman akan mengirimkan berita dengan asap yang tebal. Banyak di antara pertempuran yang menjadi porak-poranda karena mata-mata yang tak becus. Tong Bajil, dia sudah cukup pengalaman. Kau jangan menghina aku. Nyatanya? Kalau pasukan kita terus terdesak, kita harus mundur melingkar sampai ke Aksa. Di sini kita menunggu kedatangan pasukan Prabu Jayakatwang. Lalu bersama dengan Gusti Prabu, kita akan langsung menyerang ke kota raja. Dari Desa Lawor. Mengerti? Mengerti. Saya agak curiga atas celotehan Tong Bajil tadi, bahwa mereka akan mengepung kota raja dari segala penjuru. Tidak mustahil mereka memakai cara itu. Dan kalau melihat kekuatan mereka, saya yakin ini sekedar pancingan supaya kota raja dikosongkan. Memang tidak mungkin mereka berani menyerbu negeri lain dengan kekuatan sekecil itu. Jangan-jangan mereka... Bawa saja ke tempat Gusti Pati. Ya. Bawa saja. Dia mata-mata. Ada apa ini? Ada apa? Mata-mata. Bawa saja. Bawa mata. Ayo. Saya Raka. Bukan Raja. Ampun Gusti. Hamba utusan Gusti Pranaraja disuruh menyampaikan surat ini. Pasukan gelang-gelang sudah sampai di Alas Purwa dan mungkin juga di Gunung Butak. Pranaraja meminta pasukan bantuan. Segera kirimkan bantuan ke sana. Saya akan pertahankan Kedaton. Saya minta kalian pertahankan daerah ini. Raden, sekarang saya akan berangkat. Panuremo, siagakan pasukan. Siaga Gusti. Saya ikut bersamamu, Kakak. saya kira itu gagasan baik, Raden. Biar bagaimanapun juga, Raden berdua harus menyelamatkan istri-istri Raden kalau terjadi sesuatu dengan Singasari. Aku yang memimpin pasukan ini. Kau tidak berhak menyuruh siapapun dalam pasukanku. Sebenarnya kita bisa langsung menyerang pusat kota Singasari malam ini. Tapi apa pasukan Senopati Lanang Jagat dan Gusti Pati pasti belum siap. Hari penyerangan sudah disepakati besok. Begitu matahari terbenam. Gusti Arda Raja sudah tahu. Semua sudah diatur dengan cermat. Beliau akan membuka semua gerbang kota. Begitu kita memberi tanda panah api ke udara. Besok siang, tetap semua prajurit harus bersembunyi di dalam hutan. Dan dilarang menyalakan api. Siaga Gusti Senopati.
Dari mana pemantau mereka di Alas Purwa? Seorang pemburu tanpa sengaja bertemu mereka. Hamba curiga, jangan-jangan mereka juga menempati lembah Gunung Putak. Artinya, kita akan terkepung dari 3 arah. Siagakan pasukan secara bergilir. Saya lihat tanda bahayamu sangat bagus. Dari kemarin, seluruh tentara saya siagakan penuh, Gusti. Takut sewaktu-waktu mereka menyerang. Sebab, baik dari Gunung Putak maupun Alas Purwa, hanya memakan waktu setengah hari untuk menyerang kota raja. Jangan terpancing oleh mereka, Paman. Sebab bukannya tidak mungkin. Mereka sengaja membuat pasukan kita lelah. Itu sangat buruk untuk sebuah pertempuran. Dinda Tribuana. Sebenarnya sudah agak lama tentara kita agak rapuh. Karena Ayahanda Prabu lebih mengutamakan pasukan untuk mengamankan negeri-negeri jajahan di seantero Nusantara. Kita akan kalah oleh pasukan Paman Jayakatwang. Kita harus memikirkan hal yang paling buruk. Kanda Dewi, Kakang Wijaya, apa benar pasukan gelang-gelang akan menyerbu kota raja? Semua Bayangkari Belingsatan tidak karuan. Semua orang di Puri menjadi bingung. Tidak usah bingung, Gayatri. Kalian harus tenang dalam keadaan bagaimanapun. Karena dalam ketenangan, kita tidak kehilangan akal. Jadi, apa yang harus kulakukan? Siapkan barang-barang penting yang harus dibawa. Kalau memang terpaksa harus mengungsi. Tapi, menurut Kanda Arda Raja... Jangan dengarkan Arda Raja. Kita harus selalu siap dalam keadaan apapun. Kalau mau selamat. Siapa yang menyuruh pasukanmu mundur dari medan tempur? Hah? Hamba harus mempertahankan kedaton Ayahanda Prabu. Prana Raja meminta bantuan pasukan hamba. Ampun, Gusti Prabu. Seorang pemburu melihat pasukan gelang-gelang di sekitar Alas Purwa dekat Sidabawana. Hamba yakin mereka mau mengurung kota raja dari beberapa penjuru. Lalu apa lagi yang kalian tunggu? Kami mengadakan pertahanan, Gusti Prabu. Tidak mungkin mereka mampu menjebol pertahanan kami. Semua sudah kami persiapkan di sekeliling benteng Kedaton. Pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Pengalaman dalam setiap penyerbuan, pasukanku selalu menang karena menyerang, bukan bertahan. Ingat, sekuat apapun pertahanan, tidak pernah bisa menang. Apa yang harus hamba lakukan, Ayahanda Prabu? Serbu mereka sekarang juga!
Kemana ada Raja? Tidak ada yang tahu, Gusti. Kelihatannya, dalam pertempuran siang tadi dia tidak tampak. Dia terlalu banyak tahu rahasia pasukan kita. Dia berada di tempat yang paling sulit untuk menentukan. Di bumi mana kakinya harus berpijak, Gusti. Tidak ada yang sulit untuk orang yang bersikap jelas. Adipati Karna dengan jelas memihak Kurawa. Dia membela kelompok yang memberikan dia harga diri. Walaupun dia harus berperang melawan saudara-saudaranya. Bisma memihak Kurawa karena dia membela tanah airnya. Meskipun yang dia lawan adalah cucu-cucunya sendiri. Wibisana begitu membenci Angkara Murka dan dengan gagah berani melawan Rahwana membantu Rama. Tapi Arda Raja sikapnya tidak pernah jelas. Lidahnya bercabang dan sikapnya mendua. Di dadanya penuh ular. Dia akan mudah mengkhianati mertua dan istrinya sendiri. Siapa? Siapa di antara kalian yang melihat Pangeran Arda Raja? Aku lihat, Gusti, Arda Raja. Gusti Arda Raja! Mau kemana? Gusti Arda Raja menuju ke Pulungan, Gusti. Pengkhianat. Mana senopati yang lain, Gusti? Ranggalawe, Lembu Sora, dan yang lain sedang mengejar pasukan gelang-gelang yang mundur keluar dari Mameling. Aku sengaja pulang untuk mempertahankan Kedaton. Kelihatannya Prabu Jayakatwang tidak main-main dalam penyerbuannya. Dia sangat jelimet. Mana Raden Wijaya? Gusti Prabu memerintahkan untuk menyerang pasukan gelang-gelang yang ada di Alas Purwa. Saya dengar dari Caraka, pasukan Gusti Sanggrama Wijaya juga menang. Kita harus segera melaporkan kemenangan ini kepada Sang Prabu. Maju! Terus! Cepat! Ayo! Terus! Maju! Sudah aku katakan, tidak mungkin Jayakatwang akan mampu menaklukkanku. Bagaimana mungkin negeri miskin macam gelang-gelang mampu membiayai pasukannya? Bakar seluruh desa ini dan semua penduduk yang kalian temukan. Laksanakan! Ampun Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu jangan terlalu banyak minum.
Kemungkinan kami akan lebih sering lagi meminta petunjuk dari Gusti Prabu. Kebo Anengah, mabuknya seorang Prabu adalah berpikir, karena setiap raja dilahirkan hanya untuk berpikir. Sarungkan pedang kalian, aku Arda Raja. Ayahanda Prabu. Arda Raja, bagaimana tugasmu? Hamba diawasi terus Ayahanda, terutama oleh Sang Gramawijaya. Berita buruk menimpa pasukan Senopati Wibeka. Mereka porak-poranda oleh pasukan Sang Gramawijaya. Semua akan kita balas malam ini. Sebenarnya pasukan Kebo Mundarang pura-pura kalah dan melingkar untuk mengepung kota raja lewat Haniru. Ini yang tidak pernah diperhitungkan oleh Senopati-Senopati Tumapel. Apa yang kau lakukan semua ini sama dengan mengingkari kekuatan dan kehebatan ayahandamu sebagai raja yang besar, anakku. Dan mengingkari kegagahan suamimu sebagai panglima perang yang tangguh. Kanda Sang Gramawijaya yang meminta hamba untuk selalu siap dalam keadaan apapun, Ibu. Hamba tahu betapa perkasanya kekuatan Ayahanda Prabu. Siapapun juga tahu. Tapi hamba juga tahu bahwa suratan Dewata lebih perkasa dari siapapun. Itu sebabnya mengapa hamba menuruti perintah Kanda Sang Gramawijaya. Buka pintu gerbang, cepat! Kami butuh bantuan. Sebentar, Gusti. Hamba mohon izin dulu kepada Gusti Prana Raja. Tidak usah. Aku lebih berkuasa dari Prana Raja. Cepat buka! Sang Gramawijaya luka parah. Maju! Serang! Jayakatwang harus membayar mahal untuk kelancangannya ini. Ambilkan pedangku! Gelanggelang berhasil menyerbu Daton. Gusti diminta untuk cepat menolong. Dugaanku benar. Mungkin pasukan Kebo Mundarang juga melingkar untuk menyerbu gerbang selatan. Lewat Rabut Cara, siagakan pasukan. Ya! Ya! Ya!
Terkutuk hidupmu. Periksa gerbang selatan dan tengah. Siapkan Gusti Pangeran. Gusti Prabu gugur. Pasukan gelang-gelang menguasai istana. Gusti Dewi. Bagaimana nasib Ibu Suri? Dinda Gayatri? Semuanya ditawan pasukan gelang-gelang. Gusti, kita harus lari. Raden Wijaya masih selamat. Kita harus bisa bertemu dengan beliau. Ayo. Pasukan mereka terlalu besar untuk kita lawan, Gusti Nararya. Dan Sang Prabu telah gugur. Tidak mungkin Jayakatwang berani melawan aku. Siapa yang berani melawan kebesaran Singasari?
Gusti Putri nampak begitu lelah. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini, Gusti. Iya. Kakang. Semuanya sirna. Mereka menawan Dinda Jendra Dewi, Dinda Mahadewi, dan Dinda Gayatri. Yang penting kita harus segera menjauh dari sini. Pasukan Jayakatwang akan terus meronda seluruh pelosok Singasari sebelum Kanda tertangkap. Raden, bagaimana kalau kita meminta perlindungan Ayahanda Adipati di Sumenep? Apa Paman Wiraraja mau menerimaku? Hubungan Ayahanda Prabu dengan beliau kurang baik akhir-akhir ini. Sebenarnya Ayahanda cuma kurang cocok dengan kebijakan Gusti Prabu dalam menjalankan roda pemerintahannya, bukan pribadinya. Saya yakin beliau akan bersedia menolong Paduka. Kita menuju ke Kamangsari. Dinda,